wujud apresiasi kami. Siap. Jadi ini, Siap. barangnya sih biasa, Pak. Ya. Tapi bukan gratifikasi loh Bukan. ya. Ini berlambang juga dari miniatur Klinker Jawa. Oke, kita hari ini mengadakan liputan ke situs Bre Kauripan yang lagi ekskavasi, dan kebetulan ini ketemu dengan Bapak arkeolog dari BPCB Jatim. Ya. Nah, kebetulan Pak, situsnya ini kan situs Bre Kauripan ini kan Linggayoni sebenarnya. Linggayoni, betul. Nah, berhubung ini ada situs Linggayoni, kami dari Indonesia Majapahit Channel juga teman-teman YouTuber yang lain mau ngasih bingkisan ke Bapak sebagai wujud apresiasi kami. Jadi ini barangnya sih biasa, Pak. Bukan gratifikasi loh. Bukan. Ini berlambang juga dari ini kami coba. Kira. Oh, ini tuker lah. Ini ada Linggayoni yang kami hadiahkan untuk Bapak Adi, arkeolog ini. Bukan gratifikasi loh ya. Tapi wujud kepedulian kami. Jadi kalau mungkin saudara-saudara lihat situs Klinker Jawa ini cuma tahu Yoninya saja. Ini lengkap Lingga sama Yoni, cuman bentuknya mirip-mirip saja sih, dan tidak seperti aslinya. Ini. Ya, jadi terima kasih. Pak, Imbo, mungkin ada pesan dan kesan selama ekskavasi situs Bre Kauripan ini, Pak. Lihat kerusakannya yang begitu dahsyat, Pak. Kira-kira situs ini dulu mengalami kerusakan karena apa, Pak? Gini, kita mencoba mengidentifikasi sebenarnya apa aja sih yang sudah dilakukan masyarakat. Maupun oleh pemerintah gitu kan. Jadi kita mulai mengidentifikasi riwayat pemanfaatan itu, dan hasil sementara ini memang ada niat baik sebenarnya dari masyarakat untuk memanfaatkan situs. Oh, yang dulu mau bikin taman Tribuana Tunggal itu. Apa namanya, tempat ya katakanlah itu sebagai langkah pelindungan masyarakat agar Yoninya ya. Yoninya ini yang sudah dikenal masyarakat, sudah ada di situ. Terus ada Watu Ombo. Jadi mungkin niat dari masyarakat adalah untuk melindungi dua objek, dua benda cagar budaya itu, dengan membuat bilik-bilik atau bangunan-bangunan pelindung. Nah, namun begini, niat baik itu memang seyogyanya harus kita komunikasikan dengan pemangku kepentingan yang lain. Itu. Jadi kalau kita menangkapnya sekarang bahwa setiap langkah pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya itu kan harusnya dilakukan penelitian atau kajian terlebih dahulu. Kenapa sih harus dilakukan itu? Agar dalam pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan itu tidak malah menjadi pengrusakan. Jadi tujuannya baik, kadang caranya yang keliru. Kurang pas. Tujuannya baik, malah situsnya kadang malah rusak. Ini pun sebenarnya situs ini diawali dari permohonan izin dari komunitas masyarakat untuk mengembangkan, dalam rangka pengembangan cagar budaya ketika itu adalah membuat cungkup. Awalnya itu. Nah, jadi karena berdasarkan regulasi yang baru, Undang-Undang Cagar Budaya yaitu nomor 11 tahun 2010 kan itu harus berizin kepada pemerintah, yang dalam hal ini karena Trowulan adalah kawasan cagar budaya peringkat nasional, jadi izinnya ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, dari sanalah akhirnya turun arahan untuk melakukan pendampingan. Jadi kita lakukan pendampingan itu, kita lihat konsepnya dari si perencana bahwa akan ada cungkup diposisikan tiangnya di sini, di sini, di sini. Jadi kita lakukan pengecekan. Kira-kira posisi tiang cungkup itu berbahaya atau tidak? Bagi situs yang ada di bawahnya ini. Nah, ternyata hasilnya itu menandakan potensi struktur yang sangat-sangat bagus. Akhirnya berdasarkan beberapa uji tanah ketika itu, atau kita sebut dengan ground check, sepertinya kita harus lakukan identifikasi struktur secara keseluruhan. Akhirnya kita lakukanlah yang namanya kajian ekskavasi itu sampai tahun 2019. Ternyata luar biasa, Mas. Pak, setelah langkah ini dilakukan dan di sini sudah ekskavasi, kira-kira kalau sudah ekskavasi nanti apakah yang dilakukan selanjutnya itu wujud dari pelestarian itu, Pak? Oke, gini. Jadi yang baru kita lakukan sekarang ini benar-benar menuju ke pengembangan.
Artinya prosesnya baru di pelindungan nih, yaitu memastikan bahwa langkah pengembangan nantinya itu tidak membahayakan strukturnya. Jadi kita lakukan ekskavasi penyelamatan dalam rangka pengembangan cagar budaya. Jadi kita kupas dulu seluruh lapisan tanahnya, potensinya kita buka semua. Nanti berikutnya adalah kajian teknisnya untuk pengembangan itu sendiri. Yang pertama bagaimana struktur ataupun secara arsitektural. Strukturnya ya, bangunannya. Bangunan dulunya gimana? Nanti gitu. Baru kita lakukan satu langkah pelindungannya lah dengan membuat cungkup pelindung. Cungkup pelindung rencana kita itu belum fix sebenarnya rencananya. Apakah satu cungkup besar seperti itu? Lalu bagaimana pengendalian terhadap air, karena permasalahan lain kan air nih. Apalagi terowulan ya, musim hujan penuh dengan air juga. Musim hujan, musim orang pengairan sawah ini kan jadi banjir. Jadi akan kita lakukan kajian terkait itu. Jadi antisipasinya adalah bagaimana mengendalikan air hujan sekaligus bagaimana mengendalikan air yang berasal dari tanah sebelahnya atau pengairan sawah. Jadi harapan kita pemerintah ini bersama dengan masyarakat itu bisa saling menjaga, melestarikan itu sehingga situs ini juga ada pemberdayaan tanahnya kan juga. Di utara nih habis nih. Di utara itu kan sudah bukan tanah milik pemerintah lagi, tapi milik perorangan. Mudah-mudahan nanti bisa kita kelola bersama, apakah dengan pembebasan ataukah memang masyarakatnya juga merelakan atau bagaimana nanti tergantung kondisi. Itu mungkin kita perlu pengendalian berupa talut atau tanggul atau segala macam yang bisa mengendalikan air, tapi secara visual dia tidak mengganggu cagar budayanya. Mungkin sama yang di Sumur Upas itu Pak ya? Mungkin mirip-mirip seperti itu. Pak, ini ada agak pertanyaan juga. Kok banyak batu di sana yang ditemukan itu warnanya ungu Pak? Apakah ada bedanya? Kok saya lihat di struktur tempat lain jarang ada batu berwarna ungu, tapi di situs Brai Kahuripan ini lihat banyak pecahan-pecahan batu andesit yang warnanya ungu. Jadi kita klasifikasi sebenarnya struktur yang kita temukan. Jadi ada dua penyusun utama yang kita temukan. Yang pertama adalah andesit. Yang kedua adalah bata. Bata merah itu ya. Nah, yang bata merah kita sudah lihat itu sebagian besar batanya adalah yang sudah pecahan. Termasuklah pagar sekeliling itu merupakan bata yang pecah. Jadi ada yang setengah, ada yang sepertiga. Ada yang tidak utuh gitu ya. Betul. Nah, itu yang kita interpretasi sebagai bata yang mungkin struktur yang dibangun itu tidak satu masa dengan bangunan utamanya karena tidak sempurna. Itu yang bata. Ada yang bagus cuma ada di sisi barat saja. Terus yang andesit itu yang menjadi temuan menarik sebenarnya. Paling tidak batuan andesit ini kalau dari warna ada sekitar tiga. Jadi ada abu-abu ya andesit biasa. Terus ada yang ungunya itu gelap gitu ungunya, ada yang ungunya agak terang. Jadi lebih ke plum gitu kan. Jadi itu yang identifikasi secara bahan yang masih kita kumpulkan dulu. Tapi belum sampai mengarah apakah fungsi batu ada fungsi tersendiri, ada khusus atau belum. Yang menarik itu tapi hal yang perlu kita selidiki juga dari kajian ini, kenapa batuan pinggir yang bagar yang di samping pinggir struktur utama ya. Hampir semua finishing dari permukaannya itu tidak menunjukkan halus sempurna. Kasar gitu ya. Jadi pahatan kasar gitu ya. Pahatan kasar. Istilahnya masih bakalan ya kalau masih bakalan. Jadi kita masih baru menduga-duga nih. Apakah sebenarnya struktur ini pernah dipugar oleh zaman raja siapa karena menghormati leluhurnya kayak mungkin kayak Candi Jawi itu ya. Belum sampai ke interpretasi seperti itu. Jadi kita kumpulkan dulu case-nya seperti apa nih. Terus di setiap sudut itu batu dasarnya itu dimensinya lebih besar. Lebih besar. Jadi 90 kali 80, tebalnya itu 50 cm. Sampai segitu, Pak. Itu satu bat dan posisinya adanya di sudut-sudut. Oh iya, Pak, ngomong tentang ekskavasi situs Klinterjo. Kami dari masyarakat itu waktu awal ekskavasi ini berharap, bermimpi, juga berangan-angan mungkinkah kiranya lingga yang tidak ada itu ditemukan di dalam tanah. Nah, ini kan jadi pertanyaan, Pak. Lingga yoni yang ada di Klinterjo ini tinggal yoninya saja. Kemana lingganya? Nah, itu. Jadi
Ada beberapa teman YouTuber kita kemarin mengunggah ditemukan lingga pasangan dari Yoni Klinterjo. Oke. Sebenarnya kita sudah mendata lingga itu pada tahun 2017. Oh, sudah 2017. Sudah kita kaji, itu adanya di desa sebelah. Nah, kita sudah melihat secara ikonografi maupun secara fisiknya. Iya. Nah, dan dari hasil paling tidak ada 2 analisis itu menunjukkan bahwa lingga yang ada di desa sebelah itu bukan ya. Kalau lihat ukurannya, dari ukuran enggak cocok ya. Dari kesempurnaan. Enggak proporsional kalau dengan lingga ini ya. Betul. Jadi kalau boleh saya informasikan, untuk dimensi lingga yang di desa sebelah itu kurang lebih 28 kali 28 cm. Oh, masih kecil ya, Kalau ini kelihatannya besar sekali. Lubangnya yang di sini kurang lebih 38. Itu lubangnya, otomatis lingganya kan lebih besar. Kan lingganya harusnya dimensinya juga sama dong. Terus seumpama Pak, seumpama kalau lingga ini ditemukan, apakah nanti lingga ini akan ditempatkan lagi di yoninya? Kalau memang ditemukan dan hasil penelitian secara akademis itu sudah bisa memang betul-betul itu ya bisa dipertanggungjawabkan, maka akan kita kembalikan di posisinya. Nah, ini harapan kami dari masyarakat gitu juga kepada komunitas ya. Kalau lingga yoni sudah menyatu lagi, alangkah bahagianya kita sebagai anak cucu pewaris dari kebudayaan masa lalu, terutama Majapahit, Pak, melihat lingga dan yoni sudah bersatu lagi di Klinterjo. Dan kami berdoa semoga tim dari arkeolog juga bisa menemukan yoni lingga yang hilang ini, kan? Ini jadi pertanyaan besar karena Pak, lingga yang begitu besar itu tidak ada, tinggal yoninya saja. Jadi bayangan kami, seberapa dahsyat ya lingganya. Tapi berupa lingga itu atau berupa arca, Pak, kira-kira? Nah, ini masih ada 2 teori sebenarnya. Karena kan perwujudan dari pasangan yoni ini kan adalah perwujudan siwa. Ya. Jadi yang umum adalah lingga, tapi bisa saja dia berupa selain arca, lingga, yaitu yang mewakili siwa, baik berupa arca ataupun lingga itu sendiri. Nah, kita masih awalnya menduga-duga apakah batu ombo arca itu sebenarnya berada di atasnya yoni. Nah, itu kan dugaan. Tapi secara ikonografi lagi, arca yang terpahatkan di stela atau di watu ombo ini kan sudah habis, udah hancur, tinggal sandarannya saja itu, Pak. Tinggal hanya sandaran. Dan kita hasil ekskavasi sampai minggu kedua itu menemukan serpihan batu berelief. Yang kuat dugaannya itu merupakan serpihan dari arca itu tadi. Nah, tapi kita sudah sangat-sangat sedikit menemukan batu yang berelief itu. Pak, kalau patung yang besar, arca yang besar itu kan tinggal sandaran. Nah, menurut perkiraan Bapak itu patung Parwati atau Siwa, Pak? Kita belum bisa melihat lotus yang ada di samping. Walaupun ada yang mengatakan itu adalah Parwati, ada yang mengatakan dia sebagai Siwa, Wisnu ya. Tapi atau Harihara mungkin, Pak, ya. Harihara, tapi itu beberapa dugaan. Ya. Tapi sementara ini masih terlalu dini ya untuk ngambil kesimpulan. Karena secara ikonografi kalau kita padukan dengan serpihan atau fragmen yang kita dapatkan, itu sangat-sangat kecil kita menemukan tokohnya sementara. Tapi siapa tahu penggalian kan belum selesai. Mudah-mudahan ada temuan lagi. Semoga, Pak, kami dari masyarakat berdoa semoga ekskavasi ini berjalan lancar, tanpa halangan dan bermanfaat bagi keilmuan bangsa ini. Semoga yoni Klinterjo ini bisa menginspirasi generasi muda untuk cinta pada budayanya dan tahu bahwa leluhur kita hebat, Pak. Dan semoga selama ini kita selalu banyak menemukan yoni saja atau lingga saja, termasuk yang di situs gambar, yang di Badas dan lain sebagainya. Ini jadi pertanyaan besar kami, Pak. Kenapa lingga dan yoni zaman sekarang selalu terpisah? Selalu dipisahkan. Jarang, Pak, di lokasi kita menemukan lingga sama yoni yang jarang sekali, Pak. Mudah-mudahan kita dapat clue-nya apakah dia memang masih berada, karena sampai sekarang pun kita masih mendalami sumuran yang ada di bawahnya yoni. Nah, ada di bawah yoni itu kan memang secara lapisan
penyusun tanahnya itu sudah urukan. Sudah urukan. Jadi ya. artinya sudah ada upaya orang menggali sebelumnya jauh sebelum atau mencari atau karun atau apa. Mungkin zaman-zaman Belanda bisa juga kan. Dengan adanya tempat ibadah itu mungkin orang selalu berpikir banyak harta karun, banyak logam-logam mulia di dalamnya. Seperti yang dicari di Lumajang itu yang iya kan sampai digali. Akhirnya digangsir. Digangsir itu. Terima kasih banyak Pak informasinya dan salut ya untuk tim yang lagi ekskavasi. Semoga ke depan beberapa tempat yang lain diekskavasi juga, Pak. Ya, insya Allah. Dan menginspirasi bangsa ini bahwa leluhur kita hebat, Majapahit itu suatu negara besar yang bisa ditauladani untuk generasi muda dan bangsa ini untuk tetap berbineka tunggal ika. Betul, harus bersatu. Harus bersatu. Gitu. Jadi anugerah kita jadi orang-orang Nusantara, jadi orang-orang Indonesia karena ketetapan Tuhan lah yang menjadikan kita menjadi orang Indonesia. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke. Sama-sama gini. Oke. Oke. Salam Covid ini. Iya. Oke.